ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini pertemuan yang ke-8 dari pembahasan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sehari dan semalam. Telah berlalu bersama kita di 7 pembahasan yang telah lalu, sunnah-sunnah ketika bangun dari tidur, kemudian sunnah-sunnah seputar bersiwak, sunnah-sunnah ketika memakai pakaian, dan pada malam hari ini bi'idznillah ta'ala kita akan memasuki pembahasan sunnah-sunnah terkait dengan masuk dan keluar WC. Dimaklumi bahwa seorang yang bangun dari tidur itu biasanya perlu kepada kamar mandi atau WC, tempat untuk membuang hajat. Maka dari hal yang baik kalau kita terangkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan hal tersebut. Baik, yang pertama pada malam hari ini kita akan menjelaskan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang itu akan masuk ke dalam WC. Sunnah yang pertama adalah sebelum masuk ke dalam WC itu, dia membaca doa untuk masuk ke dalam WC. Ya, namun sebelum kita bahas tentang doanya, ketika dia akan masuk ke dalam WC, tentunya dia persiapkan bahwa masuk ke dalam WC itu adalah dengan kaki kiri sebelum kaki kanan. Jadi memulai dengan kaki kiri sebelum kaki kanan untuk masuk ke dalam WC, itu termasuk sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penjelasan tentang tetapnya sunnah itu kadang diambil dari kaidah-kaidah umum di dalam syariat yang telah syah nas dan ketetapannya di dalil-dalil umum, dan kadang ketetapan sunnah tersebut dari dalil-dalil khusus. Adapun dalil khusus terkait dengan memulai dengan kaki kanan sebelum memulai dengan kaki kiri sebelum kaki kanan, itu diambil dari hadits Rasulullah atau diambil dari kaidah syariat di dalam hal ini. Ya, tidak ada hadits khusus menjelaskan tentang hal itu. Memang ada sebagian hadits dalam riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi, tapi dimaklumi riwayat Al-Hakim At-Tirmidzi kalau bersendirian itu ada kelemahan. Iya. Dan pokok pendalilannya itu yang disebutkan oleh para fuqaha rahimahumullahu ta'ala, itu ada 2 dalil. Dalil yang pertama adalah kaidah syariat yang ditunjukkan oleh banyak nas, bahwa pada hal yang memuliakan bersifat pemuliaan, memakai, mengagungkan, itu dimulai dengan hal yang kanan, dimulai dengan kanan sebelum yang kiri. Dan sebaliknya pada hal-hal yang terkait dengan menyingkirkan gangguan, berbersih dari hajat, buang air kecil, dan semisal dengannya, maka
itu dimulai dengan kaki kiri. Dimulai dengan kaki kiri. Jadi memulai dengan yang kanan sebelum yang kiri itu pada hal yang baik. Itu diambil dari banyak tuntunan dan riwayat. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Aisyah riwayat Muslim, kana yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sunan menggunakan yang kanan di dalam bersendalnya, di dalam bersisirnya. Jadi kalau sisir mulai bagian kanan dulu sebelum yang kiri. Ya, demikian pula di dalam bertahara dan di dalam segala perkaranya beliau mulai dengan yang kanan. Dan juga telah syah di dalam Sunan Abi Daud dan Musnad Imam Ahmad dari Hafsah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaj'alu yaminahu li ta'amihi wa syarabihi wa thiyabihi wa yaj'alu shimalahu lima siwa dhalik. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menjadikan kanannya untuk makanan, minuman dan pakaiannya, dan menjadikan tangan kirinya untuk selain daripada itu. Ya. Dan banyak lagi hadits-hadits di atas makna ini kalau dibawakan semuanya. Karena itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim, kata beliau, hadhihi qaidatun mustamirratun fi syara'. Ini kaidah sudah tetap di dalam syariat. Wa hiya anna ma kana min babi takrim wa tashrif kalubsi thawbi was sarawil wal khuf wa dukhulil masjid was siwak wal iktihal wa taqlimil adfar wa qassi syarib wa tarjil syar wa huwa mushtuhu wa naftil ibit wa halqir ra's wassalam min as-salah wa ghasli a'dha'i at-taharah wal khuruj min al-khala' wal akli wasyurb wal musafaha wa istislam al-hajar al-aswad wa ghairi dhalika mimma huwa fi ma'nahu yustahabbu at-tayammunu fihi. Kata Imam Nawawi, ini kaidah tetap di dalam syariat bahwa apa yang masuk dalam bab takrim dan tasyrif, pemuliaan dan pengagungan pada hal yang baik dan dimuliakan, seperti memakai baju, memakai celana, memakai sepatu, masuk masjid, bersiwak, bercelak, menggunting kuku, demikian pula mencukur kumis, menyisir rambut, mencabut bulu ketiak, menggundur rambut, salam dari sholat, mencuci anggota tahara, keluar dari WC, makan dan minum, bersalaman, memegang hajar aswad, juga disunahkan pakai tangan kanan, dan selain dari itu semakna dengannya disunahkan untuk menggunakan yang kanan. Wa amma kana bi dhiddihi, adapun apa yang kebalikannya, kadukhulil khala, seperti masuk WC, wal khuruji minal masjid, keluar dari masjid, wal imtikhab, seorang membuang dahaknya, wal istinja, membuang sesuatu yang keluar dari hidungnya, wal istinja, demikian pula bersuci, wal khal ithawb, membuka baju, wasarawil, sarung, wal khuf, demikian pula melepas sepatu, wa ma asbaha dzalik, dan apa yang semisal dengannya, ayustahabbu tayasuru fihi, maka disunnahkan untuk memakai kiri di dalamnya. Pakai kiri di dalamnya. Jadi ini disebut oleh Imam Nawawi kaidah syariat yang sudah tetap. Pada hal yang baik-baik dimulai dengan kanan. Pada hal yang sifatnya menghilangkan gangguan, berbersih, bersuci dari najis, atau masuk ke tempat najis, maka itu dimulai dengan kiri. Dimulai dengan kiri. Nah, ini disebut juga oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di Majmu'ul Fatawa di jilid 21, kata beliau, wa qad istaqarrat
qawaid syariah ala anna al-af'al alladhi tashtariku fiha al-yumna wal yusra taqaddamu fiha al-yumna idza kanat min babil karamah. Kata beliau, telah tetap kaidah-kaidah syariat bahwa perbuatan-perbuatan yang mungkin dilakukan dengan kanan dan kiri, maka didahulukan yang kanan apabila itu dari bab pemuliaan. Iya, dari bab pemuliaan. Diberi contoh-contohnya oleh beliau. Kemudian kata beliau, wa taqaddamul yusra fi dhiddi dzalik. Dan sebaliknya didahulukan yang kiri pada hal yang sebaliknya. Ya, pada hal yang sebaliknya. Dan ini kaidah tetap ya. Ya, karena itu sudut pendalilan jelas. Masuk ke WC itu artinya dia ingin membuat hajat, bersih dari hal yang buruk. Masuk ke tempat WC ini dihadiri oleh syaitan. Sebagaimana kita akan baca hadits-hadits dalam pembahasan. Ya, maka disunnahkan untuk masuk dengan menggunakan kaki kiri sebelum kaki kanan. Kiri dulu kemudian kanan. Nah, kalau keluar dari WC, nah itu artinya dia dari tempat buruk ke tempat yang lebih baik daripada itu. Maka sunnahnya dia keluar dengan kanan dulu sebelum yang kiri. Nah, itu dalil yang pertama ya dari sudut pendalilan di kaidah-kaidah syariat. Yang kaidah ini kaidah tetap ditunjukkan oleh banyak pendalilan. Dalil yang kedua adalah kias. Ya, kias al-aksi, kias kebalikan. Karena telah syah di dalam Mustadrak al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan ini hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Al-Irwa. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, "Minas sunnati idza dakhalta al-masjid an tabda rijlaka al-yumna." An tabda rijlaka al-yumna thumma wa idza kharajta an tabda bi rijlika al-yusra. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari sunnah kalau kamu masuk masjid maka kamu mulai dengan kaki kananmu. Kalau kamu keluar dari masjid maka mulai dengan kaki kirimu. Di dunia ini tidak ada tempat yang lebih agung daripada masjid. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada masjid. Ahabbul biqa'i ilallah masajiduha. Sebaik-baik tempat kepada Allah itu adalah masjid-masjidnya. Makanya kalau kita masuk ke masjid, sunnahnya kanan dulu sebelum kiri. Nah, kalau kita keluar dari masjid, kebalikannya. Kiri dulu, kemudian kanan. Karena kita keluar dari tempat yang paling baik ke tempat yang di bawahnya. Ya. Sama kebalikannya ketika kita masuk ke WC, kita mulai kiri dulu. Itu tempat yang terburuk. Atau tempat yang buruk. Sebabkan dihadir oleh syaitan, jin, dan sebagainya. Maka ketika kita keluar dari WC, disunnahkan kita memulai dengan kanan. Kebalikannya. Iya. Ini dua sudut pendalilannya tentang sunnahnya masuk WC dengan kaki kiri sebelum yang kanan, dan disunnahkan ketika keluar dari WC dia dengan kaki kanannya sebelum kaki kirinya. Muncul pertanyaan. Iya, dan ini sering kita alami. Terkait dengan masuk WC, sama terkait dengan keluar dari masjid juga. Nah, masalahnya begini, kita masuk WC, di dalam WC ada sendal. Dalam WC ada sendal. Kita keluar dari masjid mau pakai sendal. Nah, untuk memakai sendal itu sunnahnya adalah dimulai dengan kaki kanan dulu sebelum kaki kiri. Jadi bagaimana solusinya? Ini kita masuk WC, kaki kita yang keluar adalah, yang duluan masuk adalah kiri. Sedangkan kita kalau mau pakai sendal, sunnahnya pakai kanan dulu. Nah, sama kalau kita keluar dari masjid, disunnahkan kaki yang pertama keluar dari masjid, kaki kiri.
Tapi sunnahnya memakai sendal kaki kanan. Iya. Maka apa yang dilakukan? Ya, caranya mudah. Orang ketika masuk WC, dia masuk dengan kaki kirinya. Dia letakkan kakinya di atas sendal, jangan dia pakai dulu. Nah, begitu dia telah memasukkan kaki kanannya, maka mulai dia pakai sendal dengan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Dengan itu dia beramal dengan sunnah pada dua keadaan. Pada memakai sendal dan pada masuk WC. Sama ketika keluar masjid, dia mulai dengan kaki kiri, dia letakkan dulu kakinya di atas sendalnya, jangan dia pakai. Setelah itu dia keluarkan kaki kanannya, begitu kaki kanannya sudah keluar, maka dia pakai sendal, dia mulai dengan kaki kanan sebelum kaki kiri. Baik, maka ini sunnah yang terkait dengan etika ketika seorang itu masuk ke dalam WC. Dia memulai dengan kaki kiri sebelum kaki kanannya ketika dia masuk. Dan ketika dia keluar, dia memulai dengan kaki kanannya sebelum kaki kiri. Yang Allah Ta'ala alam. Kemudian sunnah yang kedua, pada saat akan masuk ke WC, disunnahkan seorang itu membaca doa. Nah, ada dua hadits yang syah di sini dari Nabi SAW terkait dengan doa masuk WC. Ya. Ya, kalau doa itu mungkin saja ada riwayat-riwayat lainnya. Tapi saya memilihkan dari riwayat di hadits yang sahih. Kalaupun misalnya ada kelemahan atau ada pembahasan, nah itu bisa dikuatkan atau ada dalil syariat yang menguatkan, saya akan sebutkan. Tapi kalau dia berasal dari hadits lemah, itu kita tidak kaji di dalam tema pembahasan kita di kajian ini. Jadi hadits yang pertama dari sunnah masuk WC adalah hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala' qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith." Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau masuk WC, beliau berkata, "Ya Allah, Allahumma, ya Allah, inni a'udzu bika." Sesungguhnya saya berlindung kepada Engkau minal khubuth wal khaba'ith. Dari khubuth wal khaba'ith, dari syaitan. Dari para syaitan, laki-laki maupun perempuan. Iya. Begini hadits penting ya, mengandung di dalamnya sunnah. Jadi dikatakan oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya pakai kana. Kana itu biasanya menunjukkan mana al-istimrar, terus menerus. Artinya itu kebiasaan beliau. Tidak ada khala, kalau beliau akan masuk WC. Jadi ini tidak ada khala. Itu sama dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian berdiri untuk sholat, maka cucilah tangan-tangan kalian. Dan seterusnya disebutkan ayat tentang wudhu. Ya dimaklumi ya bahwa wudhu itu sebelum sholat. Tapi di ayat dikatakan kalau kamu berdiri sholat, maka berwudhulah. Ya. Padahal wudhu sebelum sholat. Jadi maksudnya di situ apabila engkau akan berdiri untuk sholat. Bukan pas sholatnya atau setelah sholat baru dia berwudhu. Tapi ketika akan sholat, sebelum sholat dia berwudhu. Sama di sini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-khala, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau akan masuk WC. Jadi ini doanya dibaca ketika akan masuk WC. Iya. Sisa kalau tempat dia membuang hajat adalah sebuah bangunan, WC, tempat membuang hajat yang dimaklumi seperti sekarang ini, nah itu dibaca dari luar. Sebelum masuk,
kita membaca doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'ith. Tapi kalau misalnya di tempat yang terbuka, seperti di sebagian masyarakat ya, masih di khususnya di pesisir laut, kadang ada tepi pantai, kadang sulit menggali WC di situ karena airnya terlalu tinggi. Ya biasanya mereka ada tempat-tempat yang sudah dimaklumi untuk membuang hajat. Ya, itu tempat terbuka. Dan itu ada di masa dahulu, ketika manusia belum kenal namanya bangunan-bangunan WC, mereka ada tanah lapang yang sudah dimaklumi. Kalau ingin membuang hajat, di sana tempatnya. Ya. Ya, kalau di tempat terbuka itu, kapan dia membaca doa ini? Jawabannya sebelum dia menyingkap auratnya. Sebelum dia menyingkap dari auratnya untuk membuang hajat. Baik, ini yang bahasakan oleh ahli fikih rahimahumullahu ta'ala. Akan datang nanti hadits yang kedua penegasannya bahwa ini makna benar. Di antara maksud membaca doa ini karena memang perlindungan dari syaitan, untuk menjaga aurat kita dari syaitan, jangan sampai kelihatan. Jangan sampai kelihatan. Baik. Mungkin di sini ada yang bertanya lagi. Kalau di tempat yang terbuka, bagaimana kita menerapkan sunnah? Kiri dulu sebelum kanan. Ya, sebagian ulama mengatakan bahwa sunnah itu kalau di bangunan. Bisa kiri dulu kemudian kanan. Tapi kalau tempat terbuka, dia bebas. Tapi sebagian ulama, disebutkan oleh Imam Nawawi, berkata, tetap saja dia disunnahkan kiri dulu. Jadi misalnya ketika dia sudah mau melangkah ke tempat buang hajat, atau sudah dekat untuk buang hajat, maka dia mulai dengan kirinya dulu sebelum kanannya. Iya. Dan itu tetap berlaku. Menurut salah satu pendapat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya, dan ini ajib ya, bagaimana perhatian para ulama membahas tentang memposisikan sunnah-sunnah itu di dalam kehidupan. Dan mereka bahas detail supaya bermanfaat untuk umat Islam di dalam kehidupan mereka. Jadi kalau kita kembali kepada doa ini, jadi doanya itu dibaca sebelum masuk ke dalam WC atau sebelum menyingkap aurat, apabila itu di tanah lapang. Apa doa yang diajarkan di sini? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini hadits Anas bin Malik di riwayat Bukhari dan Muslim. Ada sebagian riwayat tambahan Bismillah, tapi haditsnya lemah ya, dari hadits Anas bin Malik. Syah doa Bismillah itu sebagai doa akan datang di hadits yang kedua, kita akan bahas insyaallah ta'ala. Jadi doa ini dikatakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma artinya ya Allah. Ya Allah. Inni a'udzubika, sungguhnya saya berlindung kepada Engkau. Ya. Mengandung makna selalu bergantung, bertawakal, hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal khubuth wal khaba'ith. Al-khubuth wal khaba'ith itu ditafsirkan oleh banyak ulama. Al-khubuth itu adalah syaitan dari kalangan laki-laki, al-khaba'ith dari kalangan perempuan. Ya. Ada ulama yang mengatakan bahwa al-khubuth itu artinya asyar, kejelekan. Dan yang mengatakan al-khubuth itu artinya syaitan, al-khaba'ith itu artinya dosa-dosa. Ya, dosa-dosa. Baik. Dan tafsir yang pertama itu yang ditafsirkan oleh mayoritas ulama yang menjelaskan tentang al-khubuth wal khaba'ith ini. Karena al-khubuth jamak dari khabith dan al-khaba'ith itu jamak dari khabithah. Maka itu lebih mencocoki makna berlindung dari syaitan, laki-laki maupun perempuan. Dan di dalam doa ini terdapat sunnahnya seorang itu berlindung kepada Allah sebelum masuk WC. Kemudian yang kedua, terdapat di dalam doa ini keimanan akan adanya jin dan syaitan.
Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya. Dan di dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu merasa diawasi oleh Rabb-Nya, dan beliau selalu menjaga segala kondisi dan keadaan mereka di atas hal yang paling baik, di atas hal yang paling indahnya. Iya. Dan ini wejangan dan bimbingan kepada umat. Karena itu membiasakan diri dengan doa-doa itu luar biasa ya pengaruhnya terhadap jiwa. Sebab itu bersambungnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu memelihara agar hati itu selalu bersambung kepadanya dan selalu merasa di dekatnya, merasa diawasi oleh Allah. Ya. Dan ini dari mana-mana penghambaan yang indah untuk setiap muslim dan muslimah. Baik, ini dua sunnah pada kajian kita di malam hari ini, dan kita akan sambung insyaallah taala sunnah-sunnah yang lainnya terkait dengan masuk dan keluar WC pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wallahu taala alam.